'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Profil Muhammad Ferrari, bek muda Persija Jakarta yang gabung dengan agen Eropa. Muhammad Ferrari merupakan seorang bek tengah Persija Jakarta berkewarganegaraan Indonesia. Lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 2003, dirinya saat ini berusia 19 tahun. Ia saat ini bermain untuk Persija Jakarta sebagai bek tengah dan dominan menggunakan kaki kanan sebagai kaki andalannya. Bergabung dengan Persija Jakarta sejak tanggal 20 Agustus tahun 2020, Muhammad Ferrari juga secara resmi bergabung dengan agen sepak bola asal Ceko, IFMM. Muhammad Ferrari, pemain tim nasional sepak bola Timnas U19 Indonesia yang menjadi bek Persija Jakarta. Dilansir dari transfermarkt.co.id, bermain pada 17 laga selama 1438 menit, Muhammad Ferrari tercatat memiliki 2 umpan gol dan 4 kartu kuning dalam statistiknya. IFMM merupakan agen yang sama dari pemain asing Persija Jakarta yaitu Michael Kermencik. Sebelumnya, dilansir dari tribunwow.com, kualitas penampilan Muhammad Ferrari menjadi bek Persija Jakarta dan Timnas U19 cukup dikagumi oleh Ondrej Kudela. Puja-puji Thomas Doll buat Reski Fandi. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memuji abis Reski Fandi. Pemain berposisi gelandang itu dia jagokan untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Reski Fandi sedang menikmati peningkatan dalam kariernya. Dari awalnya berstatus pemain yang muda yang dipinjam-pinjamkan ke klub lain, sekarang menjadi andalan lini tengah Persija. Musim lalu ia dipinjamkan ke Dewa United saat masih bermain di Liga 2. Saat Liga 2 selesai ia kembali dipinjamkan ke PSIS Semarang. Sementara musim ini, ia sudah mencatat 20 pertandingan dari 23 laga yang dimainkan Persija. Itu berarti ia hanya absen selama 3 laga saja. Mungkin di awal musim tidak ada yang mengira Reski Fandi akan menjadi pilihan utama lini tengah Persija. Ketimbang dia, ada nama-nama yang lebih beken seperti Syahrian Abimanyu, Hanno Behrens, hingga Tony Sucipto. Tapi Reski Fandi sukses membayar kepercayaan Thomas Doll ketika ia ditampilkan di lapangan. Ia sangat disiplin dalam mengawal lini tengah, serangan balik tim lawan kerap dipatahkannya. Komentar striker Persib lihat gol striker Persija Michael Kermencik. Kermencik menyudahi puasa golnya, tapi gol tersebut mendapat sorotan. Persija Jakarta meraih kemenangan atas Arema FC pada laga lanjutan Liga 1 2022/23, di Stadion Patriot Candrabaga, Minggu petang WIB, Hanif Syahbandi membuka keunggulan Persija via titik penalti, kemudian Michael Kermencik memastikan kemenangan Persija lewat gol pada menit 78. Sayangnya, gol tersebut mendapat sorotan karena berbau offside. Kermencik sudah lama tak bikin gol, dan gol penghapus dahaga ini malah dikomentari offside. David Da Silva, striker Persib dan top skor sementara Liga 1, mengomentari unggahan di Instagram yang menayangkan gol Kermencik. Nadanya pun agak menyindir. Pada akun Instagram yang menampilkan gol tersebut, David berkomentar, "Tuhan, lindungi sepak bola Indonesia." Diwarnai debut Witan Sulaiman, Persija Jakarta sukses kalahkan Arema FC dan kuasai puncak klasemen. Pada laga ini, bintang timnas Indonesia yaitu Witan Sulaiman lakoni debut perdananya di ajang Liga 1 bersama Persija Jakarta setelah lama berkarir di Eropa. Tampil dengan tambahan Witan Sulaiman dampingi Riko Simanjuntak dan Aji Kusuma, Persija Jakarta tampil lebih cair di lini depan. Persija Jakarta berkali-kali mendapatkan peluang melalui kecepatan 3 pemain lokal tersebut. Witan Sulaiman langsung membuka peluang bagi Persija Jakarta pada menit kedua, tetapi tembakannya masih menyamping di sisi gawang. Aji Kusuma tak ketinggalan mendapatkan peluang pada menit ke-15, sayang peluangnya memanfaatkan umpan silang dari Firza Andika masih menyamping di sisi gawang Arema FC, tidak ada gol pada sisa waktu, Persija Jakarta berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Arema FC. Singo Edan disakiti mantan, namanya Hanif Syahbandi. Persija Jakarta berhasil meneruskan tren positif.
Macan Kemayoran menang 2-0 saat menjamu Arema FC dalam laga pekan ke-23, BRI Liga 1 2022/2023, Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023. Hanif Syahbandi layak dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga ini. Pemain bernomor punggung 19 itu tampil apik selama 72 menit dimainkan. Ia berkontribusi terhadap satu hukuman penalti yang diterima Arema FC. Ia pula yang mengeksekusi dengan sempurna tendangan penalti itu. Tendangan Hanif mengarah ke pojok kanan atas gawang Arema FC. Kiper Singoedan, Teguh Amiruddin bergerak ke arah sebaliknya. Laga ini punya makna spesial bagi Hanif Syahbandi. Pasalnya ia harus melawan mantan timnya, Arema FC. Gol Kremencik jelas offside, pelatih Persija, kalau wasit bilang gol ya gol. Pertandingan Persija Jakarta vs Arema FC yang bergulir di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi turut diwarnai keputusan wasit yang dinilai salah dalam mengesahkan gol kedua Persija Jakarta. Michael Kremencik yang mencetak gol kedua terlihat sangat jelas berada di posisi offside sebelum menerima umpan dari Osvaldo Hai. Akan tetapi, hakim Garista mengangkat bendera dan wasit tengah Stephen Yubel Poli pun mengesahkan gol tersebut. Seusai laga, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengaku belum melihat tayangan ulangnya. Ia hanya mengatakan bahwa kontroversi itu selalu ada dalam sepak bola dan keputusan ada di tangan wasit. Sementara itu, Kremencik yang mencetak gol mengaku sangat senang. Pasalnya dirinya terakhir mencetak gol pada pekan ke-9 saat menghadapi Barito Putra. Dukungan sekitar 26.000 Jakmania yang hadir di Stadion Patriot menurutnya jadi salah satu penyemangat dirinya bisa kembali on fire. Macan Kemayoran menang 2-0, puncaki Liga 1. Persija Jakarta menggeser PSM Makassar dari puncak klasemen Liga 1 2022. Ini setelah Macan Kemayoran menang 2-0 atas Arema FC, pada pertandingan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023, sore WIB, Persija bermain agresif sejak menit awal. Pada menit ke-35, Persija mendapat penalti setelah Hanif Syahbandi dilanggar Ahmad Figo. Figo mendapat kartu kuning dan Hanif yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh Teguh untuk membawa Persija unggul 1-0. Ini adalah gol pertama Hanif setelah pindah dari Arema di awal musim ini. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Michael Kremencik menggandakan keunggulan Persija pada menit ke-78 meski terbilang kontroversi. Dari sebuah serangan balik, Kremencik menyambar bola rebound sepakan Osvaldo Hai untuk mengoyak gawang Arema. Gol itu diprotes karena Kremencik terjebak offside tapi tetap disahkan wasit. Gol itu jadi yang terakhir di laga ini dan Persija menang 2-0. 3 angka membuat Persija menguasai sementara puncak klasemen Liga 1 2022 dengan 47 poin, unggul head-to-head dari PSM yang juga sudah bermain 23 kali. Persib Bandung di posisi ketiga klasemen dengan 46 poin.